Okay, today my motto is rebirth and death. Jadi pada hari ini ceramah dhamma yang akan disampaikan oleh Sayadaw adalah tentang kelahiran kembali dan kematian. So we need to know about rebirth and death because we are reborn in samsara. We have the nature to die. We have the nature to reborn. Because of this, according to the Buddha explanation, before at that moment, what will happen in our mind. So what we should prepare for our before that moment and to reborn in the good dreams. Jadi pada hari ini kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kelahiran kembali dan kematian. Karena kita itu selalu lahir kembali di alam samsara. Kita tahu bahwa semuanya itu tidak kekal, makanya kita mengalami kelahiran kembali. Sang Buddha menjelaskan bagaimana hal ini terjadi, apa yang akan terjadi, dan pada saat kita itu akan meninggal dan juga akan lahir kembali. Your voice a little bit low. You need to increase your voice a little bit. Cannot hear very much. Oh, cannot hear. Okay. Yeah. I'll repeat ya, Sayadaw, just to make sure. Jadi pada hari ini kita akan mengetahui bagaimana proses kelahiran kembali dan juga kematian. Karena kita itu harus mengetahui kita lahir kembali di alam samsara, kita itu merupakan makhluk yang tidak kekal, sehingga kita mengalami kelahiran kembali ini. Sang Buddha menjelaskan apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi pada saat kita akan meninggal dan juga akan lahir kembali. So before we start our talk, let me homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times together. Jadi sebelum kita mulai Dhamma Desana ini, marilah kita membacakan Namo Tassa 3 kali untuk terhadap Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. I will use the San Bali word because of this. To understand more clearly, I will share the PowerPoint. Also you can see. Jadi saya akan memberikan PowerPoint slide dalam acara ceramah dhamma pada pagi hari ini. Rebirth and death, there are 4 ways of death. Ayu, Kaya, Marana. These are death due to the expiration of lifespan. Amma, Kaya, Marana, due to the expirations of reproductive coming forth.
Ubhayakaya Marana, death due to the expiration of both the lifespan and coming force. Upachedaka Marana, death due to the interventions of destructive karma. Jadi ada 4 cara untuk kita meninggal. Yang pertama adalah Ayukaya Marana. Di Ayukaya Marana itu kita meninggal karena masa hidup kita telah habis. Yang kedua adalah Kamakaya Marana. Kita itu meninggal karena karma kita telah berakhir. Dan yang ketiga itu adalah Ubhakaya Marana, di mana kita meninggal karena masa hidup kita habis dan juga karma kita telah habis. Yang keempat adalah Upacedaka Marana, itu kita meninggal karena adanya intervensi dari karma yang menghancurkan. Setiap makhluk itu harus meninggal melalui salah satu dari 4 cara meninggal ini. All beings have to die through any one of these 4 ways of death. Semua makhluk harus meninggal melalui salah satu dari 4 cara ini. Ayukaya Marana, Kamakaya Marana, Ubhayakaya Marana, Upachedaka Marana. Itu melalui Ayukaya Marana, Kamakaya Marana, Ubhayakaya Marana, dan Upachedaka Marana. The 4 ways of death may be likened to the 4 ways by which a lighted white lamp may be extinguished. Jadi 4 cara kematian ini dapat digambarkan sebagai suatu lampu minyak yang menyala lalu menghilang habis. So Ayukaya Marana, it is like a flame which goes out as there is no more wick left in the lamp to burn. Jadi Ayukaya Marana itu seperti api yang menghilang habis karena sungguhnya telah habis, jadi tidak ada lagi yang dibakar. Kamakaya Marana, even before the expiration of lifespan, just like the flame which goes out due to exhaustion of wine in the lamp. Yang kedua, Kamakaya Marana itu adalah meninggal karena unsur karmanya kita telah habis pada sebelum berakhirnya masa hidup kita. Sama seperti api yang menghilang, yang habis karena kehabisan minyak di dalam sebuah lampu itu. Ubhayakaya Marana, just like the flame which go out due to the exhaustion of both wick and wine. Ubhakaya Marana itu adalah sama seperti api yang habis karena telah habisnya sumbu dan juga minyaknya. Upachedaka Marana. Upachedaka Marana means the death due to the intervention of destructive karma, Upakadaka karma, done in the past or in the present existence, even though both lifespan and karmic force have not yet come to the end. Yang keempat, Upachedaka Marana adalah kematian yang terjadi karena adanya intervensi dari karma yang menghancurkan atau upagata karma yang dilakukan di masa lampau atau di masa kini. Walaupun masa hidup dan karmanya belum berakhir. Because of this Upachedaka Marana, one may meet with unfortunate death, like the death due to the epidemics disease, to accidents, to nature diseases, like the fire and flash, or one may even die at the hand of others. Jadi, Upachedaka Marana ini adalah seseorang dapat bertemu dengan kematian yang tidak diduga, seperti karena penyakit epidemi, kecelakaan, musibah, bencana alam, seperti kebakaran dan banjir, atau bahkan dibunuh di tangan orang lain. It is just like a flame which goes out when the wind blows suddenly and put out the light, although the wick and the wine still remain. Jadi ini sama seperti api yang tiba-tiba mati karena ada angin yang meniupnya secara mendadak. Walaupun lampu itu masih mempunyai sumbu dan juga minyak yang tersimpan di dalamnya. Since sign at dying moment. So one is the dying moment. Due to any kinds of death mentioned above, he may see one of 3 signs.
Jadi melihat tanda-tanda pada saat di momen-momen untuk kematian, di saat-saat kematian. Ketika seseorang berada di saat-saat kematian yang telah disebutkan di atas tadi, dia akan melihat salah satu dari 3 hal ini. Kama, kama nimitta, gati nimitta. Kama mi, kama objects. Kama nimitta mi, signs of kama. Gati nimitta mi, sign of destination. Jadi 3 hal yang akan dilihat adalah objek dari karma yang disebut dengan kama, dan juga tanda-tanda dari kama atau kama nimitta, dan juga gati nimitta atau tanda-tanda dari takdir. As there are many actions done by me in their daily life, any one of wholesome or unwholesome karma object may come to the mind of a dying person. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh makhluk hidup di setiap kehidupan sehari-harinya, orang banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat, hal-hal baik atau tidak baik dari objek karma ini. Nah, objek-objek karma ini akan muncul di pikiran seseorang yang akan meninggal itu. The appearance of wholesome or unwholesome karma is called seeing the sign of karma, karma nimitta. Jadi penampakan daripada baik atau jahatnya karma ini disebut dengan melihat adanya karma nimitta atau tanda-tanda dari karma itu. Any one of the system objects which are experienced at the time of performing one's action is karma nimitta. Jadi salah satu dari 6 objek ini yang akan dialami oleh oleh hasil dari tindakan orang tersebut, itulah yang disebut dengan karma nimitta. The sense objects which occur in performing wholesome or unwholesome action, such as pagoda, monastery, shrines, flower, light, fresh or meat, animals, weapon, etc. are called karma nimitta. Jadi objek-objek dari yang muncul, objek-objek indera yang muncul dari hasil perbuatan baik dan tidak baik itu seperti pagoda, monasteri, gedung, bunga, cahaya, daging dan hewan serta senjata, itulah yang disebut dengan karma nimitta. Seeing this object in the mind of a dying person is called seeing the gati nimitta. Karma nimitta. Jadi dengan melihat objek-objek ini di pikiran dari seseorang yang akan meninggal itu disebut dengan melihatnya karma nimitta. Gati nimitta is a sign of place where one is to take rebirth. Gati nimitta yang ketiga itu adalah tanda untuk tempat di mana orang itu akan dilahirkan kembali. Gati nimitta, a dying person will see objects concerning his new life, such as utensil and retinue that he may come to possess in his new life. Jadi seseorang yang akan meninggal itu akan melihat objek-objek dari kehidupannya yang baru, seperti peralatan-peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan dan yang akan dia punyai di kehidupan barunya tersebut. If a dying person is to be reborn in human world, he will see mother womb in his mind. Jadi pada saat seseorang akan meninggal dan dia itu akan lahir kembali di alam manusia, dia itu akan melihat kandungan seorang ibu di dia punya pikiran. If he is to be reborn in the Niraya, he will see sign of hellfire, cartoon fish with a mortal metal, the denizen of hell, machas, hellhounds, crowns, etc. Dan jikalau orang itu akan dilahirkan kembali di alam neraka, dia akan melihat tanda-tanda seperti api neraka, seperti barang metal yang panas, dan juga api-api neraka, serta macam-macam hal-hal lainnya. If he is to be reborn in the Beta race, he will see forests, mountains, rivers, etc. Jika dia akan dilahirkan kembali di alam peta, dia akan melihat hutan, pergunungan, sungai, dan lain-lainnya. If he is to be reborn in the celestial worlds, he will see celestial mansions, celestial beings, celestial vehicle, celestial garden, celestial wishing tree, etc. Seeing these signs through one mind is called gati nimitta. Jika seseorang akan dilahirkan kembali di alam dewa, dia akan melihat istana kedewaan, makhluk-makhluk dewa, kendaraan dewa, taman dewa, dan juga pohon-pohon dewa. Melihat adanya tanda-tanda ini adalah yang disebut dengan gati nimitta. These karma nimitta, and gati nimitta are seen in the mind, eyes, or time person, depending upon his past, wholesome, and unwholesome actions.
Jadi karma ini, kamanimita dan gatinimita dilihat dari pikiran dan mata dari orang yang akan meninggal itu. Tergantung dari apa yang dia lakukan di masa lampau, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan tidak baiknya. If he have performed good action in the past, he will see good sign, and so he will have pure and meritorious mind continues. Jika orang tersebut telah melakukan perbuatan baik di masa lampau, dia akan melihat tanda-tanda kebaikan. Dan juga dia akan mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang murni di dalam kehidupan selanjutnya. If he has performed evil action in the past, he will see evil sign, and so he will have impure and deleterious mind continue. Jika dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di masa lampau, dia akan melihat tanda-tanda kejahatan, di mana dia itu akan mempunyai pikiran yang tidak baik dan juga pikiran tidak murni di kehidupan selanjutnya. Thus, an experienced nurse can catch the destinations or time patients by looking at his or her face. Oleh karena itu, seseorang perawat yang berpengalaman biasanya dapat melihat dan menebak orang yang akan meninggal, pasien yang akan meninggal, bagaimana dia itu nantinya dengan melihat di mukanya dia. The three types of nimitta usually appear as a result of actions done by one, but on the other hand, these nimitta can also change for better ones if friends and relatives who might be near him remind him of his or her meritorious deed. Jadi 3 tipe nimitta ini itu biasanya akan muncul sebagai hasil daripada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi di sisi lainnya, nimitta ini juga dapat berubah menjadi lebih baik. Jikalau ada teman-teman atau saudara-saudaranya yang dekat dengannya mengingatkan dia akan hal-hal atau perbuatan baik yang telah dia lakukan. Thus, following the example of the King Dotagamini, one may read out the list of daily meritorious deeds done by himself. He should also practice insight meditation and tranquility meditation. Oleh karena itu, melanjutkan contoh dari Raja Dutagamani, seseorang dapat membacakan daftar dari perbuatan baiknya sehari-hari yang dilakukan oleh raja tersebut. Jadi, dia dapat mempraktekkan meditasi yang menginspirasi dan juga yang mengendalikan pikirannya. Other persons near the dying one may perform meritorious action, such as reciting Buddha Pali verse, common prayer, productive birth, parika, offering flower and offering lights to the Buddha, so that the dying person will hear, see, and remember these various wholesome actions. Jadi orang-orang lain yang di dekat dengan orang yang akan meninggal tersebut, orang ini dapat melakukan perbuatan baik. Contohnya misalnya dengan membacakan bahasa Pali, parita-parita Buddha, lalu menggunakan doa, lalu juga bisa memberikan offering bunga dan juga lampu lilin terhadap Buddha. Jadi orang yang akan meninggal ini dapat mendengar dan melihat serta mengingat berbagai macam perbuatan baik yang telah dilakukannya. Such action as weeping, speaking with talk, quarreling, should not do near a dying person. Tindakan-tindakan perbuatan seperti menangis, berbicara yang tidak baik, bertengkar, hal-hal ini tidak boleh dilakukan di dekat orang yang akan meninggal. The dead consciousness of dying person is inclined to linger around the signs of his sense object relating to wholesome actions arise at the dying moment. Jadi kesadaran akan kematian daripada orang yang akan meninggal ini itu akan meningkat jikalau dia itu berada di sekitar tanda-tanda objek yang berkaitan dengan perbuatan baik pada saat dia itu akan meninggal. At that moment, the dying person is clear and happy. If a dying person will reach a bad destination, the evil sense or sense object relating to unwholesome action arise at the dying moment. At that moment, the dying person is full dread and fear. Pada saat ini, orang yang akan meninggal tersebut mukanya akan terlihat cerah dan juga bahagia. Jika seseorang yang akan meninggal itu akan mencapai tujuan yang tidak baik, maka tanda-tanda kejahatan yang berkaitan dengan perbuatan tidak baik itu akan muncul di saat-saat kematiannya. Pada saat ini, wajah daripada orang yang akan meninggal itu akan penuh dengan kecemasan dan juga ketakutan. In some cases, a fearful loud noise will come out from his mouth.
Dalam beberapa kasus, suara kuat, suara kencang yang sangat menakutkan ini bisa keluar daripada mulutnya dia. On seeing a dying person with his attention being fixed on evil signs, those near him or her should change his attention on an evil sense object to a good object for the dying person at the dying moment, so as to enable him to reborn a good destination. Jadi jika kita melihat seseorang yang akan meninggal dan dia juga punya perhatian yang dapat dibetulkan daripada tanda-tanda kejahatan tersebut atau yang tidak baik tersebut, orang-orang yang berada di dekat dia harus bisa mengalihkan perhatiannya itu dari objek-objek yang tidak baik itu menjadi objek-objek yang baik. Karena hal ini sangat berarti atau esensial bagi seseorang yang akan meninggal pada saat dia akan meninggal supaya dia dapat kembali lahir di alam yang lebih baik. A dying person is grasping whatever sign that appear in his mind at the dying moment. His mind is inclined to new existence in which he will be reborn, just as the traveler inclines toward his trip that he will be. Jadi seseorang yang akan meninggal itu selalu mengambil tanda-tanda apapun yang ada, yang muncul di pikirannya dia pada saat dia mau meninggal. Jadi pikirannya dia itu akan meningkat ke kehidupan yang dia akan lahir kembali. Itu sama seperti seseorang traveler yang pada saat dia sedang jalan-jalan melihat tujuan tempat-tempat yang akan dia tuju tersebut. Although the action that we produce next rebirth is an old one, then in the previous existence, it appears the dying person as if he were doing that action at the present moment. Walaupun perbuatan-perbuatan yang akan dihasilkan di kehidupan berikutnya itu adalah sesuatu yang sudah berlalu, yang telah dikerjakan di kehidupan sebelumnya, ini terlihat bahwa sepertinya seorang yang meninggal itu melakukan hal tersebut di saat ini. This kind of appearance is not created by anyone, but it appears as the result of karma force done by himself or herself. Penampakan ini tidak diciptakan oleh orang lain, tetapi ini muncul sebagai akibat dari karma yang dilakukan olehnya. Because of this reason, now we are still good health, we still good chance to accumulate wholesome karma. So we need to prepare for ourselves. Like we enter the examination, since the beginning of the year, we need to start to learn, start to try regularly. So if we learn and study and practice regularly, so when the time of examination, we can pass easily for our examination. In the same way, before our death moment, so in order to get the good chance, a good result, we need to prepare in our present times. If we prepare to accumulate many wholesome karma, before the death moment, you can pay attention very easily. This karma, good karma, will be related to be good result in future. Jadi ini kita harus praktekkan terhadap diri kita sendiri juga. Jadi seperti kita ketahui, mulai dari awal tahun ini, kita cobalah belajar bagaimana secara rutin kita pelajari, kita praktekkan, supaya kita menjadi yang lebih baik. Sehingga kita juga dapat melewati tahun ini dengan baik pula. Kita cobalah menggunakan kesempatan pada hari ini, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik, sehingga perbuatan-perbuatan baik ini juga akhirnya akan melindungi kita di masa yang akan datang. And also, not only accumulate wholesome karma, but also you should memorize your wholesome karma, whatever you accumulated before. So if you pay attention regularly, although you already done before, this karma also can be good result for future existence. Jadi kalau kita berbuat karma baik yang kita kumpulkan ini, kita berikanlah perhatian terhadap hal tersebut, ini akan bermanfaat bagi kita untuk di masa mendatang. Here, that impulsive consciousness, Maranasana Javana, arise 5 times in the stream of consciousness of dying person at the moment of that crossing ways. Dan untuk kematian, untuk kesadaran kematian yang sangat mendadak ini atau Maranasana Jawana itu muncul 5 kali di dalam kesadaran dari orang yang akan meninggal pada saat di masa-masa kedekatan untuk kematiannya. As soon as the first impulsive consciousness had arisen, the death consciousness is called Chuti Chitta arise. Jadi segera setelah dengan 5 kali kesadaran kematian ini muncul, kesadaran kematian atau cuti cita ini mulai juga bermunculan.
This thus consciousness dissolve together with Kamaja Rupa. Kamaja Rupa means correlatives produced by Kama. Jadi kesadaran kematian ini nanti larut bersama dengan kamaja rupa, yaitu segala macam bentuk yang akan dihasilkan oleh karma yang telah diperbuatnya. No sooner have Chuti Chita and Kamaja Rupa dissolve together, then the present existence also dissolves. Ya. Jadi Chuti Cita dan kamaja rupa ini juga akan melebur, juga akan menghilang larut bersama, tidak lebih cepat dibandingkan dengan keadaan sekarang yang juga akan hilang nantinya. This time of dissolution represent the dead moment. Jadi keleburan ini itu merepresentasikan daripada saat-saat kematian. So the corporalities produced by consciousness, Chitta Rupa, and corporalities produced by nutrition, Arja Rupa also dissolve together. Then the life of being come to an end. Jadi segera setelah proses tersebut, maka yang rupa-rupa yang akan dimunculkan daripada kesadaran itu atau cita jarupa, dan juga yang akan dihasilkan daripada raja rupa itu atau nutrisi, itu akan lebur bersama. Dan pada saat ini melebur bersama, sudah hilang, maka kita tahu bahwa kehidupan telah berakhir. Immediately after the dissolution of the dead consciousness, the rebirth consciousness arises, joining the new existence with the old one. Jadi segera setelah tadi adanya peleburan itu dari kesadaran kematian, kesadaran untuk kelahiran kembali mulai muncul, bergabung antara yang baru dengan yang lama. This consciousness is called Patisandhi Chitta. As soon as the rebirth consciousness arises, the new existence of beings also begins. Jadi kesadaran ini disebut dengan Patisandhi Chitta. Jadi segera setelah kesadaran kelahiran kembali ini muncul, maka kehidupan baru juga akan dimulai. There is no lapse of time. Rebirth consciousness arises depending upon a heartbeat and Vatu, which has arisen simultaneously with rebirth consciousness as a result of coming force. Jadi tidak ada jeda waktu dalam hal ini. Jadi kesadaran kelahiran kembali muncul itu melalui dasar jantung atau hadaya watu yang mulai bermunculan bersamaan dengan adanya kesadaran kelahiran kembali sebagai hasil dari karma. The life of sentient beings with a rebirth consciousness, Patichandhi Chitta. After the dissolution of the rebirth consciousness, Goenka Chitta, the same rebirth consciousness appears 16 times with the name of life continues, Goenka Chitta. Jadi kehidupan dari sesuatu makhluk hidup dengan adanya kesadaran kelahiran kembali atau Patisandhi Citta. Setelah adanya peleburan dari pembentukan dari adanya kesadaran kelahiran kembali atau Bawangga Citta, maka terdapat kesadaran kelahiran kembali yang sama muncul 16 kali dan merupakan satu kesatuan dengan kehidupan yang akan datangnya, yaitu Bawangga. After the rebirth consciousness arises and dissolves incessantly, from the time of conception till death, Bhavati Kala, under the name of life continue, Goenka Chitta, because it is the factors responsible for continuously of existence. Jadi setelah kesadaran kelahiran kembali muncul dan tenggelam secara terus-menerus dari terbentuknya makhluk hidup tersebut, dari waktu terbentuknya makhluk hidup tersebut sampai dengan kematian atau Pawatikala, di bawah suatu kehidupan yang berkesinambungan. Nah, inilah yang dinamakan sesuatu berputarnya roda kehidupan. The Goenka Chitta arises and dissolves between two connected series of consciousness. This consciousness called Viti. Jadi Bawangga Citta ini muncul dan juga tenggelam di antara dua kesadaran yang berbarengan, yang berkesinambungan, yang disebut dengan Witi. In the same way, the mind and matters of the past existence cannot follow one to the new existence. Dengan cara yang sama, pikiran dan juga tubuh kita dari masa lampau itu tidak dapat mengikuti ke kehidupan selanjutnya. Thus, the dead consciousness and birth consciousness of past and present existence appear and disappear throughout the samsara because of the kammisful, if ignorant craving and evolution activities. Jadi, oleh karena itu, kesadaran kematian dan juga kesadaran kelahiran
dari masa lalu dan masa sekarang punya keadaan itu muncul dan tidak muncul melalui alam samsara ini. Karena dengan adanya karma yang berkaitan dengan ketidakpedulian, keinginan, dan juga kemauan kita kemauan yang terkait dengan aktivitas kita. According to the Buddha philosophy, the incessant round of rebirth is called samsara. Jadi sesuai dengan ajaran Buddha, terus-menerus kehidupan ini itu disebut dengan samsara. The Buddha does not accept the creed that a soul leaves the present mind and matter and reincarnate itself in a future existence. Jadi Buddha tidak dapat menerima itu bahwa suatu jiwa meninggalkan pikiran dan juga jasmani yang ada sekarang dan reinkarnasi kembali di yang akan datangnya. These souls never dissolve but remain forever. According to this belief, the self or ego, atta, also is reborn in a new life as a new being by living the old body or the old life. Jadi jiwa ini tidak pernah lebur, tapi ada selama-lamanya. Berdasarkan kepercayaan ini, suatu keadaan aku atau atta atau jiwa ini lahir kembali di kehidupan selanjutnya sebagai makhluk baru yang meninggalkan tubuh lamanya atau kehidupan lamanya. The soul or ego never dies or disappears and always exists as an eternal soul. Jadi jiwa dan ego ini tidak pernah meninggal atau tidak pernah hilang dan selalu ada sebagai jiwa yang abadi. In the time of Buddha, a chief named Payasi had the view that there is no world after this, no fruits of actions, and no rebirth. Jadi pada zaman Sang Buddha ada seseorang satria bernama Payasi itu mempunyai pandangan bahwa tidak ada dunia setelah ini, tidak ada hasil dari buah karma, tidak ada juga kelahiran kembali. Therefore, he tests repeatedly in order to find out how the soul departs from the body by escorting criminals in an enclosed room. Oleh karena itu, dia melakukan tes berkali-kali berulang-ulang untuk mengetahui bagaimana seorang jiwa itu keluar dari tubuh jasmaninya dengan cara mengeksekusi, membunuh, menghukum kriminal-kriminal di suatu ruangan tertutup. And he professed that he had never seen a soul departing from the body. Dan dia menyaksikan bahwa dia tidak melihat ada jiwa yang pergi dari tubuh jasmaninya yang ada. In the views of non-Buddhists, there are various views as to whether there is a soul or ego or not, and whether there is another new soul in the future existence or not. They also believe that very enjoy and suffer good or bad experience in life according to the decision of a certain supernormal being. Dari pandangan non-Buddhis, ada banyak pandangan-pandangan bahwa ada atau tidaknya jiwa atau ego, dan juga apakah ada jiwa yang baru di kehidupan yang akan datang atau tidak. Jadi mereka itu percaya bahwa pengalaman-pengalaman yang ada sekarang ini, baik itu baik ataupun benar, dalam baik itu baik yang baik atau tidak di kehidupan ini, itu tergantung dari keputusan sesuatu makhluk yang supernormal, di atas normal. According to this view, there is no new life in samsara after one death. Nevertheless, even among those who have no faith in new life and samsara, some scholars and research have made research and confirmed that there are some persons who vividly remember their past existence. Jadi berdasarkan dengan pandangan ini, tidak ada kehidupan baru dan juga tidak ada samsara setelah seseorang meninggal. Oleh karena itu, bagi mereka-mereka yang tidak punya iman untuk kehidupan selanjutnya dan samsara ini, itu beberapa ahli dan juga beberapa peneliti itu mengadakan penelitian dan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ada orang yang bisa mengingat mereka punya kehidupan masa lampaunya. Some people, they can memorize one past life, some are two past life, three past life, and depend their number. So if you practice the dependent origination also, you may understand the cause and effects in past, present, and future.
And also, if you want to know more clearly how related to each other, you want to know detail, you can practice to attain the second power. If you understand this knowledge, the second power, you will understand more clearly money life in past or future. Jadi kita juga sebenarnya ada mengetahui bahwa orang yang bisa mengingat kehidupan masa lampaunya baik sekali, 2 kali, atau 3 sebelumnya. Nah, jika kita juga praktek meditasi, kita juga sebenarnya bisa mengingat masa lampau kita, dan juga kita juga bisa hidup di masa sekarang dan juga masa akan datang. Nah, dengan bermeditasi kita dapat melihat dengan jelas bagaimana caranya kita hidup di masa lampau, sekarang, dan masa depan. Kita dapat melihatnya dengan jelas. Kita dapat mempunyai kekuatan seperti itu. So, the Buddha philosophy of birth and death gives much support to the non-Buddhist scholars and research with free thinking. Jadi dengan adanya ini, maka filosofi Buddha untuk adanya kelahiran kembali, lahir dan kelahiran kembali dan kematian, itu malah memberikan dukungan kepada para peneliti dan para ahli yang non-Buddhis yang mempunyai pikiran bebas tentang kebenaran hal ini. Okay, I want to share. I can share now. One video file about related the rebirth and death. Okay. Saya akan share satu video. This one, fine. Sorry, cannot share because this file a little bit difficult. Okay, now I will explain the story of the Dhammika. Okay, according to the Buddha explanation after the rebirth, what will happen according to this story, I would like to explain about you a lot of Dhamma. Jadi saya akan menceritakan tentang Dhammika, seorang umat awam di zaman Sang Buddha. As Savatthi, there were 500 virtuous lay disciples, each of whom has 7 sons and 7 daughters. Jadi di Savatthi itu ada 500 umat yang baik, yang benar, dan setiap dari umat itu mempunyai 7 anak laki-laki dan juga 7 anak perempuan. Each of the youths to offer the food. The food means porridge, rice group, and food by ticket, 14 food, food by invitation, food on the fasting day, food for caste bhikkhu, and offering for bhikkhu who observe the rain retreat periods. Jadi setiap dari mereka itu biasanya mengadakan dana makanan, baik itu nasi, terus habis itu juga mengundang untuk didanakan makanan, baik untuk dalam hal puasa atau wasa, dan juga kepada para anggota sangha, dan juga kepada para anggota sangha yang para biku yang sedang melakukan retret. All the children follow the example of their father in the performance of good deeds. Anak-anaknya ini mengikuti contoh daripada ayahnya dalam melakukan perbuatan baik ini. Thus,
The virtuous disciple with his wife and 40 children habitually offer 60 units of recently ticket and so on. Jadi orang umat awam ini dengan istrinya dan juga 14 anaknya mempunyai kebiasaan untuk melakukan dana 16 unit dari nasi dengan berbagai macam cara. In this way, the lay disciple with his wife and children become virtuous, good in contact and devoted to charities. Dengan cara ini, umat awam itu dengan istrinya dan juga anaknya menjadi bijak, menjadi baik, dan juga menjadi bermoral, dan juga sangat bersosial atau melakukan kegiatan charity. Later, he fell ill and his ability was on the decline. Sesuatu di kemudian hari, dia itu jatuh sakit dan dia punya kesehatan turun terus. He had intention to listen a religious discourse. He sent a request to the Buddha to debut 8 or 16 bhikkhus. Lalu dia mempunyai niat untuk mendengarkan doa keagamaan, sehingga dia mengirimkan suatu permintaan kepada Buddha untuk memperoleh 8 sampai 16 bhikkhu. The Buddha did so. The bhikkhu came and sat around his bed on the specified seat. Sang Buddha menerimanya dan para bhikkhu tersebut datang dan duduk di sekitar tempat tidurnya di tempat duduk yang telah disiapkan. He told them, Rivasas, as I am weak in strength, it is difficult for me to go and see you. Orang tersebut berkata kepada para bhikkhu, Bante, karena saya sangat lemah dan tidak kuat sehingga sangat sulit bagi saya untuk pergi dan menemui kalian. Will you please recite a sutta to me? Apakah kamu mau membacakan sebuah sutta untuk saya? Thereupon, the bhikkhus asked, well, devotee, which sutta will you like to listen to? Lalu para bhikkhu bertanya kembali, baik umatku, sutta mana yang ingin kamu dengarkan? He mentioned the Satipatthana Sutta, which he said was the sutta which has never been neglected in being with. Dia menyampaikan Satipatthana Sutta, di mana dia bilang sutta ini tidak pernah dilupakan sejak awal. O bhikkhu, this is the one and the only part for the purification of the mind of beings. Dia bilang, oh bhikkhu, ini adalah satu-satunya dan hanya satu-satunya jalan untuk mencapai kemurnian pikiran dari semua makhluk. At that instant, from 6 celestial realms, there descends chariot, each measuring 150 yojana, and each yoke with 1,000 horse and adorned with all kinds of decoration. Pada saat itu ada 6 alam dewa yang memberikan 6 kereta dan masing-masing berukuran 150 yojana dan juga membawa 1.000 kuda dan dengan berbagai macam dekorasinya. Each of the deity from the chariot said, we will take you in our celestial abode, and added, O man, just as one take a cool visit after the clipboard is broken, take this rebirth so that you may enjoy yourself in our celestial world. Jadi dikatakan bahwa setiap dari kereta-kereta tersebut kita akan membawa kamu ke alam dewa. Dan ayo mari seperti seseorang membawa sebuah tong yang berisi emas dan tong itu pecah, maka ambillah kelahiran kembali ini ke alam dewa sehingga kamu dapat menikmati alam dewa tersebut. Not likely to be interrupted in the hearings of religious discourse, the lay devotee said, please wait a while, please wait a while. Jadi tidak suka dengan maksudnya diganggu pada saat mendengarkan daripada parita itu yang sedang dibacakan, si umat awam tersebut bilang, tunggu sebentar, tunggu sebentar. The bhikkhu thought that he was speaking to them and they keep silent. Para bhikkhu itu berpikir sepertinya orang ini berbicara kepada dia dan tetap diam. Thereupon, his son and daughter cried aloud and said, formerly, our father was never satisfied with the listening to the religious discourse.
But now, after sending for the bhikkhus and requesting them to recite, he himself is stopping them. Jadi anak laki-lakinya dan anak perempuannya menangis dengan kencang dan berkata, sebelumnya ayahnya tidak pernah puas dengan mendengarkan suatu parita atau doa keagamaan. Tapi sekarang setelah mendapatkan para biku dan mendengarkannya, meminta mereka untuk membacakan, dia dengan sendirinya menyetop para biku tersebut. After all, there is no one who is not afraid of death. Sampai saat ini pun pada akhirnya tidak ada orang yang tidak takut akan kematian. Since this is not a proper time, and the bhikkhus rose and left the place. Berkata bahwa ini adalah bukan waktu yang tepat dan para biku akhirnya bangkit dan meninggalkan tempat itu. After a short while, the lay disciple Dhammika regained consciousness and asked his son why they were weeping. Jadi setelah beberapa saat, umat awam tersebut sadar kembali dan meminta dan bertanya kepada anak laki-lakinya kenapa mereka menangis. They replied, Father, you sent for the bhikkhu, and why listen to a religious discourse? You yourself stop them. Anak-anaknya menjawab, ayah, kamu yang meminta untuk dikirimkan para bhikkhu, dan pada saat kamu mendengarkan parita-parita itu dibacakan, kamu sendiri yang menyuruhnya mereka untuk berhenti membacakan. We cried, as we thought that there was no one who was not afraid of death. Kami menangis karena kami berpikir bahwa tidak ada orang yang tidak takut akan kematian. He inquired, but where are the reverend bhikkhus? Lalu ayahnya bertanya, tapi mana para bikunya sekarang? They answered, the bhikkhu said it is not proper time, rose up and left. He told them, my children, I was not talking to the reverse one. Jadi mereka menjawab, bikunya pada berkata, ini bukan waktu yang tepat, sehingga bikunya itu bangkit berdiri dan meninggalkan tempat itu. Lalu si ayahnya bilang kepada anak-anaknya, hai anakku, saya sebenarnya bukan berbicara terhadap biku itu. They asked, then, with who were you speaking, Father? Lalu mereka bertanya, lalu dengan siapa ayah berbicara? From sixth heavenly world, the deity brought 6 decorated chariots, and while remaining in the air, they called out to me, say, come and enjoy yourself in our celestial world. And with them, I was speaking. Itu dari alam surga, 6 alam surga. Para dewa dan makhluk datang membawa 6 kereta yang berdekorasi dengan baik. Pada saat mereka sedang berada di udara, mereka berkata kepada saya, ayolah datang dan nikmati diri kamu di dunia surgawi ini. Kepada mereka lah saya berbicara. Then he asked, Father, where are the chariots? We do not see them. Lalu pada saat itu langsung anaknya bertanya, ayah, di mana kereta-kereta itu? Kami tidak melihat mereka. He replied, will you get me a garland of flower? Yes, Father. Lalu ayahnya bilang, kakak, bisakah kamu membawakan saya sebuah karangan bunga? Iya, Pak. Iya, ayah, kami bisa. At the time the father asks, which celestial world is delightful? Lalu ayahnya bilang, alam surga mana yang sangat enak untuk ditinggali? Father, you say that celestial world is delightful. Ayah, alam surga Tusita itu adalah yang sangat enak. He said, well, then through the garland scene, let this hand on the chariot that has come from the Tusita celestial realms. Dia berkata, baiklah kalau begitu, kasihkanlah karangan bunga tersebut dengan berkata, ayolah dengan kereta ini dari alam Tusita. It is so. It struck to the pole of the chariots and remained hanging in the air. Mereka melakukan itu dan itu ternyata tertambat di tiang daripada kereta tersebut dan tergantung di udara. That only people saw, but not the chariot. Mereka hanya melihat orangnya, tetapi bukan keretanya. The lay disciple asked, do you see the garland? And being answered in the affirmative, he said, the garland is hanging on the chariot which has come from the Tusita celestial world.
Lalu si ayah bilang, apakah kalian melihat karangan bunganya? Dan dengan cara yang sangat tegas dia berkata, karangan bunga ini tergantung pada kereta yang datang dari alam Tusita. Be not worry if you wish to reborn. If you wish to be reborn in the same place with me, do meritorious deed in the same way as I have done. Tapi janganlah khawatir, jika kamu ingin lahir kembali di tempat yang sama seperti saya, lakukanlah perbuatan baik seperti yang saya lakukan ini. So saying, he passed away and was seated in the chariot. Pada saat si ayah berkata itu, dia lalu meninggal dan lalu duduk naik dengan keretanya yang di alam Tusita itu. When the bhikkhus reached the monastery, the Buddha asked them, "Bhikkhus, did the lay disciple listen to the religious discourse?" Pada saat para biku itu mencapai di monasteri, Sang Buddha bertanya kepada mereka, biku, apakah si umat awam itu mendengar terhadap parita yang disampaikan? They replied, "Yes, Vanireva sir, but they interrupted us in the middle of discourse saying, 'Please wait.' Then his children cried aloud and we say, 'This is no proper time,' got up from our seat and left the place." Lalu mereka para biku itu menjawab Sang Buddha, iya, kami membacakan parita tersebut, tetapi orang tersebut men-stop kita, memberhentikan kita pada saat kita sedang membacanya setengah jalan. Tunggu. Lalu anak-anaknya pada menangis dan kami berkata, ini adalah bukan waktu yang tepat. Lalu kami bangkit berdiri dari tempat duduk dan meninggalkan tempat tersebut. Bhikkhu, he was not talking to you, but from 6 celestial realms came to the deities, bringing 6 decorated chariots and called the lay disciple to them. No wishing to interrupt the discourse, he was speaking to them. Para biku itu dia tidak berbicara dengan kalian, tetapi dari 6 alam surga yang datang dengan membawa 6 kereta dan bilang kepada umat alam itu supaya tidak mengganggu pembacaan parita itu. Dia itu sedang berbicara kepada mereka, bukan kepada kalian. It is so. Vanireva saw, yes, bhikkhu, being questioned by the bhikkhus as to where he was reborn, the Buddha replied, Vanireva saw, having enjoyed himself here in this world, admit his son, now again immediately after passing away, he is reborn in the realms of joy. Lalu para biku bilang, apakah benar itu? Bilang, iya benar gitu. Dengan ditanyakan oleh para biku di mana dia itu akan lahir kembali, Sang Buddha menjawab, ya para biku, dengan dia menikmati kehidupan di dunia ini sebagai orang yang baik, maka segera setelah dia meninggal, dia akan melahir kembali di alam yang lebih baik. True bhikkhu, virtuous people, be the householder or recluse, rejoice everywhere. Benar biku, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar ini, baik mereka itu umat awam, selalu mereka akan bahagia dimanapun. So saying, the Buddha uttered the stanza, Ida modati, Icha modati, Gata bunyo ubayata modati, So modati, So pamodati, Deswa kama visuddhi adano. The meaning is, a person who has done wholesome deed rejoice here in this world as well as in next life. Dengan berkata seperti itu, Buddha membacakan parita ini. Ida modati, peca modati, kata punyo ubayata modati, so modati, sopa modati, diswa kama wisuding atano. Seseorang yang telah melakukan perbuatan baik, baik untuk di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang, dia akan berbahagia di 2 tempat tersebut. Dia berbahagia dan berbahagia terus dengan mengamati dan menikmati kemurnian dari perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. He rejoiced in both places. He rejoiced and rejoiced all the more observing the purity of his own deeds. Jadi dia itu berbahagia di 2 tempat dengan memberikan pengamatan atas kemurnian, atas tindakan yang dia lakukan. Therein, kata punyo means a person who performs various kinds of wholesome deeds. Oleh karena itu, kata punyo berarti seseorang yang telah melakukan perbuatan baik, bermacam-macam perbuatan baik untuknya, untuk orang lain. Reflecting verities, I have not done any evil. On the other hand, I have done good. He enjoyed himself in the life and account of his good deed. And after that, he rejoiced
as a result of good deed he has done. Jadi dengan merefleksikan itu, kita dapat mengatakan saya tidak melakukan perbuatan jahat. Dengan kata lain, saya telah melakukan perbuatan baik. Dia menikmati diri dia sendiri di kehidupan ini atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Dan setelah kematian pun, dia berbahagia sebagai hasil dari perbuatan baik yang telah dia lakukan. Thus, indeed, he enjoyed in both worlds, reflecting on the purity of his own deed, karma visuddhi, the accomplishment of his meritorious action. The lay disciple rejoiced here in this existence before his death, and after passing away also, he rejoiced all the more indeed in the next existence. Oleh karena itu, dia menikmati kehidupannya di kedua dunia ini. Dia merefleksikan dari kemurnian tindakan yang telah dia lakukan, karma visuddhi, lalu hasil daripada perbuatan baik yang telah dilakukan. Orang awam ini dia sangat berbahagia di kehidupan ini sebelum kematian dia, dan juga setelah kematian dia berbahagia, dan juga melihat kehidupan yang akan datangnya pun dia akan berbahagia. After the verse was spoken, many persons become Sriwena, Sotapanna, and so on. Setelah ayat ini dibacakan, banyak orang menjadi mengetahui dan sangat terinspirasi untuk melakukan hal itu. The religious discourse become beneficial to the multitude. Parita ini menjadi bermanfaat dalam berbagai fungsi untuk semuanya. Okay, now all of audience who participate in this Dhamma also got a lot of Dhamma knowledge according to the explanation of the Buddha. You'll be improve the Buddha knowledge and you'll be practice according to the Buddha admonishment, Dana, Sila, Bhavana, and they to realize Nibbana based on. Ya, jadi bagi pada teman-teman yang hadir di sini, itu ya, kita menambah pengetahuan tentang Dhamma pada hari ini dari Sayadaw, baik dari Sang Buddha dan juga bagaimana kita mempraktekkan. Nah, kita dapat mempraktekkan meditasi ini supaya kita juga dapat merealisasi Nibbana nanti pada akhirnya. Okay, now already enough time. I will recite one kata for completion my Dhamma talk. Jadi Sayadaw akan membacakan suatu gata yang menemani Dhamma talk pada hari ini. I will recite Jaya Mangala kata. Kita akan bacakan. Yando bodhiya muli sajana nandi wadhano. Ewa mewa jayo hodu jaya su jaya mangali. Sajana sagiwe memyulu. Nandi wadhano sinalongo shimbyoze tatayam yandi. Bodhiya bodhivehi muli nitakwen chidi aparajita palentanai. Jayando mangavago omyali vidagendo. Ewa mewa ewa data pamata yutu adu. Edo magan on sedi yodugo daken paya shengo. Chile nyunu shiu panja tembrita panduro gondu a. Jayo jati ken ken desonya jandi. Odu mocha madwe pipavi. Jaya mangali beyan shangkwa om yeshinga mingalaja. Edo magan on sedi yodugo daken paya shengo. Chile nyunu shiu panja tembrita panduro gondu a. Jaya su jati dago nesen tu yue kaun yu pisi omyen nainja vazi kaunati. Sadhu, sadhu, sadhu. For Shadow Dhammasara, we have a question from this is the question. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Bante. Apakah benar bahwa fobia memiliki hubungan dengan kematian di masa lalu? Terima kasih, Bante. For Koluki, can you translate? Sayadaw, the question is it phobia related to our past life, our karma in the past that we have done? Related what? Phobia. Phobia. Phobia is like like scared of something Oh, scared of something. Yeah, scared of something. Yeah. Maybe scared of heights. Scared what? Something like, for example, like scared of heights. If you, something like that. Okay, some are the depend condition not only in the past life, but also in present. Some may have some accidents. I met one
yogi, female yogi from Singapore. She was very scary, the lightning. When the lightning started to make the sound, she already very scary. So they had the reason why she was very scary. Hello. Can translate? Oh. Can you hear me? There's a bit frozen. Okay. Yeah. Okay. I will repeat again. Thank you, Sayadaw. Okay. So I met the yogi, female yogi from Singaporean. She always very scary about the lighting. So when the lighting before start to show her the light and a little bit sound, she already very scared. They have the reason why she very scary like that. Oke. Jadi untuk fobia ini tidak hanya tergantung dari kehidupan masa lampau, tetapi juga ada kehidupan masa kininya. Nah, Sayadaw pernah bertemu satu yogi dari Singapura. Yogi ini sangat ketakutan dengan adanya cahaya. Nah, alasannya kenapa? Some scary are related in past, like some scary are not related with the past. In present, they already called the experience about the lighting. Jadi dia itu takut terhadap lampu tidak hanya berkaitan dengan masa lampaunya, tetapi juga masa kininya. This yogi, why she was very scary about the lighting? We are just normal. She is very serious. Just she start to hear the lighting sound a little bit or refreshing the light. She very scary and she sometimes even she shout. So the reason is maybe last 2-3 years ago, she practiced meditation in Malaysia, one of the power branch. So there, when the lighting, the shooting, at the time, maybe some may have the effect to her. At the time, she became unconscious because of this lighting. Jadi pada saat yogi ini takut terhadap adanya suara lightning itu, dia itu sangat serius terhadap hal ini. Nggak hanya lihat lightning, dengar suaranya aja dia udah ketakutan duluan. Maka selama 2-3 tahun ini dia berlatih meditasi di salah satu cabang Pak Ok Sayadaw itu tentang lightning ini. Nah, jadi beberapa hal ditemukan bahwa ini sesuatu yang terjadi di alam bawah sadarnya. After she got these accidents, so always she very scary. Even a little sound of the lightning, she already very scary. She already shouting. So that's the reason is not from the past. Because of the presence before she saw some experience. Jadi memang dia itu takut dengan hal ini itu didapatnya dari masa lampaunya. Masa lampaunya entah membuat dia trauma sehingga ini terbawa sampai sekarangnya. So in ancient time, when the Buddha time, there was a king. There was a king. His name is I forgot something. Okay, I forgot his name. The king name. He very scary. The Pata. Pata is made by the Suzuki. Pata. He very scary Pata. Of Pata ya, Sarah. Pata. How to say? The utility Pata. Oh. Pata is one kind of milk. Made by milk. Pata, you know. Oh, okay. When you eat the bread, you need to apply with the butter. Oh, okay. Butter, you know. Made by the milk, butter. Oh, okay. Okay. Jadi pada zaman Sang Buddha ini ada satu orang juga yang takut dengan pada tersebut tadi yang saya kasih tahu. B-U-T-T-E, Bata. B-U-T-T-E, Bata. B-U-T-T-E, Bata.
B-U-T-T-E, Bhatta, Bhatta. Oh, Yeah. This one, he very scary about this Bhatta, this P. Jadi dia itu sangat takut dengan bata ini. So why he was very scary? These are also related with the present karma, not the past karma. The present karma means before he conceived in his mother womb, and the mother got the feeling of the how to say centipede lah, many let poison animal, what they call centipede lah, what they call. They have many leg, what the poison, what they call centipede lah, Snake, not snake, small. Oh, yeah, I know. Centipede, C-E-N-T-I-P-E-D-E. C-E-N-T-I-P-E-D-E. Yeah, centipede. Okay. Centipede. Yeah. Centipede. Okay. This centipede, because of the feeling of centipede, the mother caught the partner of him. So this centipede is very scary, the Bhatta. Okay. Because of the scary, the Bhatta, when he born, even he cannot get the smell of the Bhatta. He very afraid to get the smell of the Bhatta. Because these centipede are very scared of the Bhatta. Oke. Jadi ini berkaitan ternyata bukan dengan karma masa lampaunya, tetapi dengan masa sekarangnya. Jadi pada saat itu, pada saat dia kecil ya, itu ada tadi sentient beast ya, yang tadi saya kasih tahu. Nah, sentient beast ini itu sangat takut dengan bata tadi, makanya itu sangat berkaitan. Okay, most of the people, when they climb to the very high place, most of the people, they feel scary. Some are not because of the past life karma, some are because of their mind. Oke, jadi tidak semuanya ini berkaitan dengan masa karma masa lampaunya, tapi juga ada karma masa kininya. Some people, they are very scary to stay alone at home. Some meditator, they are very scary to stay at the forest single kutis. They're very scared to stay alone. Why? Those are not related with the past karma because they are not enough concentration. Their mind is a little bit weak, no power. Because of this, already they are scary. They're scary ghosts or they're scary sunbeams or like that. That's are not because of the past life. Because of their mind are not enough power. Jadi sama seperti orang kalau bermeditasi, beberapa orang itu ada yang takut bermeditasi sendirian, misalnya di hutan atau di ruangan gelap begitu, tapi bukan karena masa lampaunya, memang dia mempunyai konsentrasi yang lemah, sehingga mungkin takut setan atau takut hal-hal lain, sehingga keadaan sekarangnya mereka takut untuk berada di tempat-tempat seperti itu. Because of this, our master, he knew that. For the beginner, they are very scary to stay alone in the forest. Because of this, at the beginning, the meditator, our master, locate the place very far from the people. So after they already skillful, already practice meditation law, at the time they already have enough mind power. At the time, they get the place in the forest to stay alone. At the time, they can stay alone. They are not scared. Jadi dengan adanya ini, maka yang tadi kita dapat berlatih, yang tadinya misalnya kita takut sendirian itu, tapi kalau kita udah makin lama bisa praktek lebih baik, maka kita nanti lama-lama tidak akan takut, kita dapat menjadi lebih berani nantinya. Okay, no worry. Try to practice to be your mind to be stronger. To practice the Buddha quality, also your mind becomes strong. You may not scare easily if you have the concentration. Jadi kita nggak usah khawatir, yang penting kita mempraktekkan kualitas Buddha sehingga kita punya pikiran nanti dapat menjadi kuat kembali. Some scary are maybe related in past, some scary are not related in past, in the present. Jadi memang ketakutan itu tidak hanya berkaitan dengan masa lampau, tapi juga bisa dengan masa kini. Okay. Coba not scary.
Ya, boleh dicoba. Coba meditation banyak. Coba praktek meditasi terus. Ada lagi question? Okay, thank you Shadow for the answer. And the next question is Namo Buddhaya Shadow. Aku ingin bertanya, jika seseorang bertekad di kehidupan yang akan datang, lahir di alam Brahma, apakah ada tips supaya terrealisasikan? Terima kasih, Anumodana. So Namo Buddhaya, Sayadaw. If someone has an aditana to be reborn in the Brahmana realms in the next life. Someone have what? Someone have what? Not very in the clear. Brahma realms, in the heavenly realms, the dead. Okay. Yeah. Do you have any tips for that, to achieve that? Or to realize the Brahma? She want to know is what? If someone has an aditana, has a will to be reborn in the Brahmana realms, in the heavenly realms, does Sayadaw have any tips to achieve that? To achieve in the next life? They ask to me. So they ask to my experience. As your advice, tips, yeah. Advice, okay. to realize Brahmawala. So if you want to realize the Brahmawala, so you need to practice meditation. Among many kinds of meditation, they have the samatha meditation. Among many kinds of samatha meditation, you can practice. For example, if you practice Anapana meditation, you may attain the jhana. So first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Until you may attain fourth jhana by practicing Anapana. So if you can maintain your jhana concentration until before you are that moment, surely you can reborn in the Brahma world because of the power of your jhana concentration. Jadi untuk menjawab pertanyaannya adalah ya itu kita harus praktek meditasi. Banyak macam praktek meditasi yang dapat kita lakukan seperti samatha dan anapanasati. Kita coba mencapai jhana 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Nah, pada saat kita mencapai jhana dan kita dapat bermeditasi dengan baik itu, maka kita dapat menimbulkan konsentrasi yang baik untuk diri kita. Pada saat ini muncul, maka kita dapat mencapai tadi alam Brahmana itu. So these are if you follow the teachings of the Buddha, already mentioned in the Abhidhamma, the commentaries, how to practice the meditation to attain the jhana concentration. If you already have enough karma in past life and present also, if you follow according to the Buddha instruction, you can get this the jhana and you can realize to the Brahma worlds. Ya, jadi kita ikutilah ajaran Buddha, yaitu menyebarkan metta dan bermeditasi untuk mencapai konsentrasi jhana. Nah, setelah itu kita dapat mempelajari kita punya karma masa lampau dan saat ini, sehingga kita dapat merealisasi jhana untuk mencapai alam tersebut. Boleh, coba terus meditasi. Boleh coba terus bermeditasi. Okay, thank you, Shadow. For the next question, Shadow, good day. I want to ask just now, if I'm not misunderstood, you mentioned eternal soul. So, if it is eternal, does somebody can change their habit, attitude, as they tend to be the same, during if he or she rebirth? In example, bad guy, how can he change his karma and become good guy? No, he is the bad guy. He want to be good guy. Yes. Something so like that's that. Number one. We need to know ourselves. What is I am? We need to know ourselves first. Okay. Some people, even they are the bad guy, they do not know themselves. They are the bad one. Okay. Now you already know. You already realize yourself. You are the bad guy.
Okay, that's already for the first step, already okay. So to take another step are very easy. For some people, even they are bad guys, they do not think they are they are very bad. They think they are that's good, that's okay, everything. For those persons are very difficult to change. Now you already know yourself, you are a bad guy, that's a very easy to change. Translator. Jadi saya menjawab. Can translate their question fast. Huh? Oh, the question. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau saya tidak salah mengerti, itu bagaimana caranya kita mempunyai jiwa, misalnya kita tahu kita itu jiwanya tidak baik, kurang lebih ya jiwanya tidak baik, lalu bagaimana kita berubahnya menjadi baik. Itu tadi kurang lebih pertanyaannya. Nah, jawabnya adalah, saya udah bilang, yang pertama kita harus mengetahui diri kita dulu, diri kita sendiri dulu. Nah, ada aja orang yang tidak baik, itu dia memang tidak tahu atau tidak sadar bahwa dirinya itu memang tidak baik. Nah, pada saat ini, saat kita sadar bahwa misalnya bagaimana cara merubah diri kita menjadi baik, artinya kita itu sudah sadar bahwa saat ini kita bukan orang yang baik. Itu akan lebih mudah gitu. Karena banyak sekali orang yang mereka merasakan mereka itu bukan orang baik, tapi mereka oke-oke aja, ya memang begini gitu loh. Nah, itu yang susah. Tapi kalau kita udah sadar, kita akan mempunyai keinginan untuk merubahnya dan itu bisa terjadi lebih cepat. You can see in the Buddha time, you may not be like the bad people as the Angulimala. The Buddha time Angulimala, you see, he killed many people. Huh? Even he killed many people. When he meet the Buddha gave the just short stanza of the Dhamma only. Because of his past life karma and because of he can listen the Dhamma from the Buddha, he already can change, he already understand the truth. At the time he ordained as a bhikkhu and he became Arahanta. He is very famous and powerful, the Arahanta. So you are not bad as the Angulimala. You can change yourself easily. Jadi pada zaman Sang Buddha itu kita juga kenal yang namanya Angulimala. Jadi Angulimala itu adalah orang yang sangat jahat ya, dia itu membunuh banyak orang. Nah, tapi pada saat dia bertemu dengan Sang Buddha, dia itu dapat menerima ajaran Sang Buddha. Nah, dengan itu dia dapat berubah. Pada saat dia berubah menjadi orang baik, dia sangat powerful juga gitu loh. Jadi keadaan kita sekarang ini tentunya jika kita tidak baik pun kita tidak sejahat Angulimala. Nah, Angulimala aja bisa berubah, tentunya kita juga bisa berubah. Everybody are automatically can be good. Everybody cannot be automatically educated. Everybody cannot be automatically the science and the art. We need to train ourselves to be the good. Okay, we need to learn, we need to study, we need to practice, we need to approach the good teacher and the good friends. Also, we need to train according to their good advice. And this way, everything are same. Huh? Jadi setiap orang tidak dapat seterusnya menjadi orang yang jahat. Kita bagaimana menjadi orang baik ya kita harus berlatih bagaimana menjadi orang yang baik. Itu tidak dapat terjadi dengan cepat, tetapi melalui proses dan kita dapat melakukan hal itu. In order to be good condition, everything is to be educated, to be the good business, and to be the good meditator. Okay, we need to have. We need to perfect the 4 things. Number 1, we must have a good karma in past. Jadi kita harus bisa mempunyai modal dulu dalam ibaratnya. Jadi kita harus punya kebaikan di karma kita sehingga kita dapat membuat karma itu berbuah dan menjadi baik untuk kita. That is mentioned in the Mangala Sutta, Bobbecha Kata Punyata. Bobbecha in the past life or in the present, the past periods, we should already done the wholesome things, good things. Jadi kita harus bisa mengembangkan perbuatan baik kita yang kita punya sekarang sehingga itu dapat memberikan efek yang baik untuk kita. Number 2, Patirupa Dewasa Wasa, the suitable place. Suitable place means if you want to be good business, you should stay the business environment. Okay, if you stay only the kampong to be business are some a little bit difficult. If you want to be educated, you should not stay in the kampong. You should stay in the city.
and to be educated person. In the same way, if you want to attain the jhana, mega, or phala, you need to have this environment, especially in meditation center. Okay, if you can stay this good environment, you can attain the jhana, mega, and phala easily. That's called Patirupa Desavasa. Good place are necessary if you want to be successful. Jadi yang kedua adalah tempat yang tepat. Jadi seperti misalnya kita itu mau maju dalam hal bisnis, ya mungkin kita harus pindah ke kota, kita tidak bisa di desa. Nah, begitu pula jika kita mau mendapat sesuatu tingkatan meditasi seperti jhana, ya kita mesti harus berlatihnya mulai dari sekarang ke suatu tempat pusat meditasi. Pada saat kita melakukan itu, kita akan menjadi lebih baik karena tempatnya juga mendukung kita. Number 3, Saburi Supa Nesya, good friend, good association. The good parents or the good teacher or the good friends must be have. Yang ketiga adalah teman yang baik, asosiasi yang baik, atau guru yang baik. Although you reach in a good place, if you don't have the good friends or good association, you may not easily to change yourself to be good. Ya, jika kalau kita walaupun berada di tempat yang baik, tetapi sekeliling kita tidak baik, itu kita akan juga sulit untuk menjalankannya. You can see like that Angulimala because of the good association of the Buddha. Okay, and the good association with the Buddha. Okay, he can change his condition to be the good person. That are also necessary. The good friend are also good supporting to be good everything. Jadi kita lihat dengan Angulimala, karena dia ada hubungannya dengan Sang Buddha, maka dia itu dapat menjadi baik. Makanya teman-teman atau asosiasi yang baik itu juga sangat penting. Number 4 are more important necessary. If you want to change to be the good, you need to try and do yourself. Although you have the good place, although you have the good karma, although you have the good friend, good association, if you not try, if you don't want to change yourself, you may not easily to change to be the good, to be a business person, the science-based person. So the strong wishes are necessary, strong decision. I want to be, I must be, I should try, I should do. And this way, you need to train to yourself. These 4 things are necessary. If these 4 kinds of things are necessary, but first, if you want to change yourself, everything you can be. Jadi yang keempat itu adalah diri kita. Jadi selain ada tempat yang baik, terus karma yang baik, terus teman yang baik, kita juga harus merubah dari diri kita. Berubah menjadi lebih baik. Kita harus mempunyai keinginan yang kuat, tekad yang kuat bahwa saya harus berubah, saya harus berubah. Now you already meet with the Buddha Sasana, already good karma. We can say the past connection karma already have. Good karma already have. The good teacher also you already have. Also you have the good place. Because we are in the human. Human is we can accumulate many parami. More important are we need to try ourselves to be the good. Jadi kita tuh sebenarnya udah berkarma baik karena kita udah ada di Buddha Sasana, udah ada connection, udah ada hubungan di masa lalu, kita udah ada good karma, udah ada tempat yang baik, dan juga udah ada teman yang baik, guru yang baik gitu. Maka kita sudah bisa menanamkan parami yang baik. Makanya kita harus coba dengan diri kita sendiri, dengan yang udah ada ini. Because we are human, if we want to be, we should try. Even the animal, we can change. Even the poison snake, you can change for entertainment. Okay, even the lion, the tiger, the monkey, if they train very well, they can be the good. They can use food for entertainment for human. Example. Karena kita seorang manusia, kita harus bisa berlatih. Binatang aja seperti macan, singa, dan monyet itu dapat kita latih, apalagi kita sebagai manusia. Okay. Alright, 11. Alright, cukup ada. Tadi Ibu Tini mau nanya langsung. Yeah, okay. Thank you, Sayadaw, for the explanation. But actually, my question is like this. If I'm not misunderstood with your explanation on the maybe first or second slide, you mentioned eternal soul. So that is my question, because my understanding, if eternal soul, it means that when you are rebirth, you tend to be like that again. So maybe your attitude, your habit will be more or less the same with the previous one.
That is what I'm asking. If we have eternal soul, does it means that easy for us to change our karma? Because if first time you live with maybe usually you're an anger person, and then when you rebirth again, because eternal soul, so you tends to be the same. So later you become anger again, easy to get anger, emotional like that. So is it possible to change? That is a habitual tendency. Huh? Some habitual tendency are a little bit hard to change. Even the Arahanta, you see, in Buddha time, the one Arahanta, his name is Pilinda Wacha. Because of habitual tendency, always sometimes he speak a little bit rough, you know. People can see not very good. That's a called habitual tendency. Huh? Yeah. But some habitual can change. For Bande, I will tell my story. Me in past life also made hot temper, I don't know. But when I young age, I was very hot temper. How much hot temper I will explain to you. So when I was in the secondary, maybe grade 9, when I reached the grade 9, I went to my parents' village. Huh? At the time, when the old woman, when she met me, she asked me, "Who are you?" I mentioned my name because we know me already a long time. When I was young, he knew my condition. When I was very hot temper, he memorized. But now already a long time, she not meet me. When I was a grade 9 only, she met me again. Just she meet me only. She can feel, you are very changing already. Why, grandmother, why you say like that? Yes, when you are young age, when you are angry, you cry. Very long time, 3 hours, 4 hours, you are crying. So that's the truth, because if I am angry, so I am very naughty one. The one I'm young age, until maybe grade 6, I think. Huh? So that's my habitual, but later automatically change. One change, since the grade 6, I have to stay 2 years. Another grade 6, I start to learn about the Buddha Dhamma and start to practice meditation. So automatically began changing. Just she meet me, she already can feel my condition. Understand? So some are can change, some are a little bit maybe related. Okay, even the Arahanta, some of the habitual tendency are a little bit hard to change. But the most are can change. Important are our decision. We need to train ourselves. Even the animal life, you see, like the scorpion, like the cobras, you see, very, very, very terrible one. Even this terrible, we can change them. Okay, we need the good friends. Okay, we need the good environment. Sometimes it depends on the environment. Sometimes I cannot see the past life, maybe related, but some are not related to the past. Some are maybe related with our environment. Some places they speak very what this environment. Okay, you automatically become like that. Some places are very gentle, very kind, very good loving kindness. This environment, if you read, even the animal, their mind change. Now in our monastery, even the cobra, we are no need to scare because they're not scared to us. They go by themselves. Why? That's a dependent environment. We can feel now a lot of animals, a lot of birds, many kinds of the birds. They know that's a dependent environment also. Okay. Okay, thank you, Sayadaw. Okay. Ada yang mungkin ya. I think we can close the Q&A ya, Sayadaw, already 11. Okay. Alright, long term talk, huh? Long lama talk, but okay. Interesting. I also learn a lot. Okay, we need to learn about the law of karma. Huh? Okay. Yeah. Buddha, there have many explanations of the Buddha. Huh? We can learn. Huh? We also still learn. You can learn to understand more about the Dhamma knowledge. Huh? Okay. Ya, sebenarnya saya kemarin juga ada minta Sayadaw untuk
ada satu topik lagi yang cukup baik, itu judulnya ini. Karma is the creator of life. Karma sang pencipta kehidupan. Tapi dari Sayadaw kemarin ada discuss, ini perlu waktu yang sangat panjang. Jadi nggak bisa satu kali ceramah. Mungkin akan dibagi 2 parts of ceramah. Jadi Sayadaw lagi ngatur waktu buat kita bagaimana bisa kita jalankan nanti ceramah ini. Seperti itu. Thank you. Okay.